Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Seperti yang sudah saya janjikan, saya akan membahas sedikit tentang poligami. Meskipun seumuran saya belum cukup untuk membahas apa sih itu poligami, tapi saya berusaha semaksimal mungkin untuk membahas apa itu poligami. Langsung saja, Allah itu menciptakan seluruh manusia dari jiwa yang satu, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Oleh karena itu, manusia dianjurkan untuk menjaga tali kerabat dan juga menjaga tali iman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai umat muslim. Kemudian, manusia itu juga dianjurkan, bahkan diwajibkan untuk menjaga hak-haknya anak yatim. Karena apa sih? Karena anak yatim itu anak yang lemah. Sedangkan kedzaliman terhadap yang lemah itu merupakan perbuatan dosa besar. Dan laki-laki itu diperbolehkan untuk menikahi lebih dari satu perempuan. Tetapi tidak boleh dari lebih 4. Oleh karena itu, syaratnya harus adil. Ketika seorang laki-laki tidak bisa adil, maka dia hanya dianjurkan untuk menikahi satu perempuan saja. Penjelasan tersebut terdapat dalam ayat An-Nisa ayat 1 sampai ayat 4. Asbabun nuzul sendiri dari ayat Nisa itu ialah dahulu ada seorang laki-laki yang merawat anak yatim. Kemudian ia menikahinya. Tetapi setelah menikah, ia tidak menunaikan hak-haknya anak yatim. Dan kapan sih waktu harta tersebut boleh dikembalikan, boleh diberikan kepada anak yatim? Yaitu ketika anak yatim itu sudah baligh dan sudah punya kecerdasan yang sempurna, alias bisa mengatur uangnya sendiri. Kemudian untuk hukum menikah menurut syariat Islam itu ada 3 khilaf ulama. Yang pertama ialah menurut Imam Az-Zuhri itu wajib. Karena apa? Karena Allah itu dawuh memerintahkan seseorang untuk menikah. Lah, hakikat dari perintah itu wajib. Maka menikah itu hukumnya menjadi wajib. Karena perintah untuk menikah, hakikat perintah itu wajib, maka menikah itu pun menjadi wajib. Kemudian yang kedua ialah menurut jumhurul ulama, hukumnya itu sunnah karena disandarkan pada firman-Nya Allah, menikahilah perempuan yang menurut kamu baik. Kemudian yang ketiga ialah menurut Imam Fakhru Ar-Razi. Menurut beliau, hukumnya itu tidak disunahkan, apalagi wajib. Karena apa? Karena laki-laki pada waktu itu tidak mampu untuk menikahi perempuan. Kemudian untuk masalah poligami itu terdapat 2 perbedaan. Yang pertama, menurut ulama dan juga ahli fikih, poligami itu tidak boleh lebih dari 4. Harus kurang dari 4, alias 1, 2, 3, 4. Dengan syarat apa? Dengan syarat orang laki-laki itu harus adil. Harus adil. Kemudian menurut ahli bid'ah itu boleh lebih dari 4. Bahkan disebutkan sampai 9. Berhubung kita mengikuti madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka kita sebaiknya tidak menikah lebih dari 4. Kemudian sebab-sebab poligami itu pada zaman dahulu karena hanya untuk memperturutkan nafsu dan juga syahwatnya seorang laki-laki. Kemudian Islam itu datang dan juga Islam mengaturnya. Kemudian sebab yang paling tepat seseorang laki-laki boleh berbuat poligami itu karena pertama, istrinya mandul. Yang kedua, istrinya sakit sehingga suami tidak bisa memuaskan nafsu seksnya kepada istrinya. Kemudian ketika dahulu terjadi perang dunia yang melanda Eropa, akhirnya berakibat jumlah wanita itu lebih banyak daripada jumlah laki-laki, hingga solusinya itu ada 3. Yang pertama ialah seorang laki-laki itu hanya menikah 1 perempuan saja dan perempuan yang lainnya tidak dinikahi. Akhirnya kasihan, perempuan yang lainnya tidak bisa merasakan mempunyai anak, tidak bisa merasakan hubungan jima, tidak bisa merasakan kehidupan rumah tangga.
Kemudian solusi yang kedua ialah seorang laki-laki itu menikahi satu perempuan dan terhadap perempuan yang lainnya ia hanya berjima tanpa menikahi. Dengan seperti itu, perempuan hanya bisa merasakan laki-laki tetapi tidak bisa merasakan mempunyai anak. Toh dia mempunyai anak, berarti itu anak hasil zina, maka hukumnya menjadi haram. Kemudian solusi yang ketiga ialah laki-laki itu menikahi 1 sampai lebih dari perempuan. Batasan dalam Islam itu menjadi 4, itu sampai 4. Oleh karena itu manusia atau laki-laki itu menikahi perempuan boleh lebih dari 1 dengan pernikahan yang mulia dan juga menuju pada kehidupan yang damai dan juga keterjaminan hidup. Oleh karena itu saya mempunyai satu pepatah Islam. Waman akhadal uluma bi ghairi syakhsin bi ghairi syaikhin yudillu anis siratil mustaqim wa kam min aibin qaulan sahihan wa afatuhu minal fahmis saqim. Siapa yang mengambil ilmu tanpa guru, ia akan tersesat dari jalan yang lurus. Banyak orang yang mencela ucapan yang benar karena berasal dari pemahaman yang salah. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, sekian dari penjelasan saya tentang poligami. Semoga bermanfaat penjelasan saya pada 1 semester ini, dari awal hingga akhir, dari Bahrul Ulum menuju poligami. Kemudian bertemu lagi dengan saya pada semester 2 nanti. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Yang terhormat kedua orang tua saya, guru-guru saya, dan juga Ustadz Ahmad Nidomi, mohon maaf apabila ada salah kata dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.